warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota saya Dewi Rosmaya dengan NPM akhir 036. Saya Dinda Dwi Arispa dengan NPM akhir 073. Saya Santofor dengan NPM akhir 016. Saya Rika Destrianti dengan NPM akhir 111. Di sini kita akan membahas tentang probabilitas Poisson dan binomial. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya selaku pemateri kedua yang bernama Muhammad Ican Taqwa dengan NPM ujungnya yaitu 16. Di sini saya akan menjelaskan soal distribusi binomial, teman-teman. Jadi, kita memperoleh data seorang penjual di kantin FEB tahu dari pengalamannya bahwa 50% pembeli biasanya membeli siomay sekaligus membeli minuman. Suatu siang, ia melayani 7 pembeli secara acak. Pertanyaannya, berapa peluang semua pembeli 5 orang membeli makanan dan minuman? Nah, jadi kita yang pertama itu menekan icon add in ini, teman-teman. Kemudian kita beralih ke behavior stat. Lalu kita itu ke probability n dan product distribution. Kemudian ke binomial. Sample size-nya itu kita perolehnya itu 7, teman-teman. 7 pembeli secara acak. Kemudian prop-nya ini 50% ya, teman-teman. Kita ubah dulu ke desimal 0 titik. Dan outcomes-nya ini peluang semua pembeli. Nah, itu kita masukinnya kisarannya 0, kemudian 5. Kemudian kita tekan cumulative probability, kemudian kita oke, dan hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Ya, kita peroleh data yang ingin dicari itu adalah data yang kelima. Ini, teman-teman, ya, data kelima ini dengan hasilnya itu 0,1641. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal yang seterusnya, yaitu masih tentang distribusi binomial. Seorang penjual di kantin FEB tahu dari pengalaman bahwa 50% pembeli biasanya membeli siomay sekaligus membeli minuman. Suatu siang, ia melayani 7 pembeli secara acak. Nah, pertanyaannya, berapa peluang orang yang tidak membeli makanan dan minuman sama sekali? Untuk menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan pxstat di Excel, maka kita klik add-ins, setelah itu klik pxstat, klik probability ini, karena ini probabilitas binomial, klik probability ini, klik yang binomial. Selanjutnya, sampel size-nya, karena di sini ia melayani 7 pembeli secara acak, maka sampelnya di sini 7. Dan ininya 50% kita ganti menjadi 0,50. Outcome from-nya, karena berapa peluang orang yang tidak membeli makanan dan minuman sama sekali, maka di sini 0 sampai dengan sampelnya tadi 7. Ini titelnya saya menambahkan yaitu probabilitas X itu sama dengan 0. Kita centang yang cumulative probabilities dan klik OK. Nah, di sini maka akan keluar hasil probabilitas X. Nah, jika tidak membeli keduanya, maka X 0, yaitu 0,0078 atau 0,078% orang yang tidak membeli keduanya atau tidak membeli sama sekali. Seperti itu. Diketahui seorang penjual di kantin FEB tahu dari pengalaman bahwa 50% pembeli biasanya membeli siomay sekaligus membeli minuman. Suatu siang, ia melayani 7 pembeli secara acak. Pertanyaannya adalah, berapa peluang 4 orang yang hanya membeli makanan saja? Ini adalah
soal dari distribusi binomial. Caranya adalah klik add-ins, klik PS Stat, klik probabilitas distribution, lalu karena ini adalah soal binomial, kita klik binomial, lalu sample size-nya adalah 7, dan probability of an event of interest-nya adalah 50%, kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,50. Karena pertanyaannya adalah peluang 4 orang, maka probabilitas dari 0 ke 4. Dan kumulatif probabilitasnya kita centang dan klik OK. Jadi, hasil dari peluang 4 orang yang membeli makanan saja adalah 0,2734 atau 27,34%. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi ini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas Bayesian. Di sini yang kita lakukan tuh sama seperti yang sebelumnya teman-teman. Kita mengklik icon add-ins, kemudian PS-Stat, lalu kita pilih ke menu probability and prob distribution. Pencet. Ini lalu kita cari Bayesian karena kita akan cari Bayesian. Ya, mean of expected no. Ini kita tulis 7 ya teman, karena yang diminta adalah rata-rata. Kemudian kita klik cumulative probability. Oke, dan hasilnya akan muncul seperti ini teman-teman. Oke, jadi yang diminta itu adalah berapa jika 0 pembeli ya. Nah, jika 0 pembeli itu 0,0009 teman-teman. Demikian yang dapat saya lakukan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya pertanyaannya adalah berapa nilai rata-rata dan varians jumlah pembeli dalam 10 menit. Nah, berdasarkan soal rata-rata ada 7 pembeli yang datang ke stand makanan setiap 10 menit. Karena kedatangan pembeli mengikuti distribusi quotient, maka nilai rata-rata atau harapannya sama dengan lambda, yaitu 7. Begitu juga dengan variansnya yang juga bernilai sama, yaitu 7. Artinya, dalam 10 menit, jumlah pembeli yang datang rata-rata sebanyak 7 orang dengan tingkat penyebaran data yang juga sebesar 7. Terima kasih.